Jalan di salah satu marketplace yang cukup populer, itu kita mengadakan live, juga ada usaha di decoration ya, di pernikahan. Dia beli dengan harga 15.000 dan saya berpikir kok bisa segini aja 15.000 ya. Chat nggak dibalas, terus tapi dianya nge-live juga. Saya udah pusing karena barang numpuk ya, bahan-bahan numpuk. Pernah dialami waktu itu saya just trip ke Cina, yang dari Surabaya, dari Tangerang, dari Pasar Pagi, sama di Grogol. Berapa aja ayo, yang penting bisa gitu, untuk buat nambah-nambah biaya anaknya sekolah. Dah Cengkareng saja yang beli, bisa di luar pulau dari Sabang sampai Merauke bisa beli langsung. Dia mau barangnya nyampe, tapi kadang orang itu sekitar dapatnya 1 juta sampai 2 jutaan. Dan kita coba dulu, walaupun itu usaha sekecil apapun, kalau kita coba jalanin pasti akan ada manfaat di kemudian harinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sony Warsito. Informasi, saat ini saya sedang berada di semester ke-5. Saya adalah seorang bapak rumah tangga yang mempunyai 2 orang anak. Untuk usaha yang sedang saya jalankan, saya bersama istri menjalankan usaha manik-manik atau beads yang berfokus pada bahan crafter untuk para bronze ataupun pengrajin dari seluruh Indonesia, di mana kita berjualan di salah satu marketplace yang cukup populer. Itu kita mengadakan live setiap harinya. Live kita lakukan setiap hari. Untuk jamnya kita tidak tentukan karena kita kan juga punya anak, jadi sesuai dengan pas waktu yang tepat aja, waktu yang kosong untuk melakukan live itu. Punya aku berapa, woi? Iya, Kak Ika belum totalan. Tunggu ya, Bes. Kak Ika totalin punya Kak Ika, Beb. Ada figur on-off. Sisa ini. Nih. Sisa 1, Beb. Kalau mau si anak. Oh, Kak Dita ada. Yang tengah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Siapa yang beruntung? Ya ilah. Siapa yang beruntung? Maimun 50.000. Bisa buat bikin bekal. Siapa dia? Aduh, siapa tuh? Selain usaha di Shopee, saya juga ada usaha di decoration ya, di pernikahan. Tapi sebenarnya itu usaha yang punya kakak saya. Jadi sayanya cuma membantu untuk melakukan dekorasi waktu acara itu kan paling enggak hari Sabtu sama Minggu. Jadi saya bisa sela-sela waktu bisa melakukan, membantu atau melakukan sama kakak saya. Untuk alasan paling jujur mulai bisnis, sebenarnya bisnis ini udah kita mulai dari 2023. Istri saya malam-malam menerima paket, yaitu strap HP, di mana strap HP itu dia beli dengan harga 15.000 dan saya berpikir kok bisa segini aja 15.000 ya. Nah, dari situ saya dan istri berencana untuk
mencoba usaha di bidang ini. Nah, setelah itu besoknya kita mencoba untuk membeli peralatan ke pasar pagi dengan modal awal itu 500.000. Itu pun saya sudah kaget kenapa barang seplastik kecil ini aja bisa sampai dengan 500.000. Nah, setelah itu kita cobalah di rumah untuk meronce, lihat-lihat di YouTube, di TikTok gimana caranya bikin strap-on, gimana bikin gantungan kunci. Nah, saat itulah saya bisa bermulai jualan. Waktu itu pembeli pertama saya itu ya orang rumah sakit itu sendiri. Di mana waktu itu saya posting di WA dengan harga dan banyak banget yang WA saya untuk membuatkan gantungan kunci, gantungan HP itu, sampai akhirnya di suatu titik saya udah pusing karena nggak ada yang order lagi dah. Itu barang mau dikemanain gitu. Nah, setelah saya udah pusing karena barang numpuk ya, bahan-bahan numpuk, kayaknya nggak nyampe 3 atau 4 bulan itu kita mulai mencoba jualan di marketplace. Nah, waktu itu kita coba live-in karena bahan kita banyak, kita live-nya pakai gelas yang ada milinya, pakai ukuran mili. Jadi per 50 mili atau per 75 mili, per 100 mili kita coba live-in. Nah, kita jualnya ke peronce atau pengrajin itu sendiri, bukan ke pelanggan langsung, karena pelanggan cuma taunya bentuk jadi dari strap HP apa strap masker ataupun gantungan kunci itu tersebut. Untuk saat ini platformnya hanya Shopee, karena dulu pernah nyoba TikTok, banyak kan anak kecil, jadi cuma nanya-nanya doang, nggak beli gitu. Jadi nyari yang pasti aja gitu, nyari yang pasti karena di TikTok banyak banget yang masuk berkeliaran gitu Pak. Kalau di Shopee kan pasti, walaupun cuma penonton 10 tapi itu pasti beli gitu. Beda sama kayak di TikTok. Belum Pak, belum. Aku aja ini keteteran Pak kalau packingan banyak gitu. Belum kan kerja, ini karena libur kuliah aja aku bisa bantuin itu. Kalau enggak ya paling sama saudara saya yang packing. Masalah paling berat yang pernah dialami waktu itu, saya just tip ke Cina karena menunggu barangnya sampai, kita menggunakan jasa pengiriman kapal ya. Jadi kalau kapal itu butuh waktu 1 sampai 2 bulan baru sampai. Nah, itu barang jadi kosong ya. Jadi kita nggak punya barang, tapi para peronce udah pada nanyain bagaimana sih barang sampai nggak ada begitu. Sampai akhirnya putar otak nyari lagi supplier di mana, uh, nyari supplier kemana-mana, dan akhirnya sekarang sudah banyak banget supplier yang berdatangan. Total udah berapa supplier yang sering belanja? Untuk saat ini ada 4. Ada 4 yang dari Surabaya, dari Tangerang, dari Pasar Pagi, sama di Grogol. Ada 5 berarti ya. Alasan keterlambatan karena kalau itu nggak ada sih Pak. Kan saya bikinnya free order. Jadi orderan itu seminggu baru dikirim juga bisa. Jadi nggak harus hari ini dikirim juga gitu, nggak. Kita bikinnya free order. Ya. Untuk pernah rugi ataupun ditipu, kalau rugi sih belum pernah ya. Kalau ditipu pernah. Waktu itu waktu lagi nge-live ya kan, ada orang belanja dengan DP 100.000. Nah, nggak taunya dia milih banyak banget barang sampai total 1 juta lebih. Nah, itu dia di chat, nggak dibalas,
Terus tapi dianya nge-live juga di beberapa hari itu. Nah, disitulah kita merasa ditipu. Bukan ditipu soal masalah duitnya, tapi masalah kita udah waktu untuk nge-live, terus biaya kita untuk packingnya itu sendiri gitu. Jadi mungkin itu aja sih yang menurut aku yang ditipu itu. Kalau untuk supplier nggak ada sih. Untuk lingkungan, kebetulan orang tua di kampung ya. Jadi orang tua cuman bisanya berdoa biar anaknya sukses di Jakarta, dan untuk mertua selalu mendukung, apalagi yang cewek, dia selalu bilang titip sini aja anaknya kalau seandainya mau nge-live ataupun mau totalan gitu. Untuk adik istri juga saya udah bisa jadiin buat nge-live di Shopee, kadang dia juga yang nge-live-in. Terus untuk kakaknya, kebetulan istri saya 4 bersaudara. Yang pertama cewek, empat-empatnya. Yang pertama dia udah gak sama lakinya kebetulan. Nah, jadi nyari duit susah, jadi aku tawarin lah buat packing, bantuin packing gitu tiap harinya selama 5 jam lah, bisanya jam berapa aja, yuk yang penting bisa gitu, untuk buat nambah-nambah biaya anaknya sekolah, buat kebutuhan sehari-hari gitu. Iya, mendukung. Untuk membagi waktunya juga lumayan pusing ya Pak, dimana saya harus tiap hari kerja ya dari jam 7 pagi sampai jam 2. Nah, setelah pulang kerja saya bantuin packing, totalan bisa, kadang bantuin ngambilin waktu nge-live, ntar jam setengah 6 udah kuliah sampai malam. Ya begitulah, kalau kalau jadi pembisnis harus berani susah, apalagi belum main sama anak dan waktunya harus terbagi-bagi. Sabtu Minggu kadang dekor. Jadi nggak ada dekor itu. Jadi kalau seandainya ada yang mau nikah nih, khususnya buat nih mahasiswa UBSI, kalau yang di daerah Cengkareng yang mau ngadain pernikahan, saya dan kakak punya WO, wedding organizer, yang sudah paket lengkap, di mana ada dekor, udah ada periasnya, udah paket lengkap lah. Ada di Wifri Rias Pengantin untuk Instagramnya. Nah, di situ saya bekerja di situ, membantu kakak saya untuk menyiapkan semua apa yang dibutuhkan waktu melakukan dekorasi suatu pelaminan. Hal yang paling relate yaitu di mana saya bisa membuat satu program, yaitu program Python ya, yang sederhana, yang harusnya menggunakan kalkulator. Saya bisa menggunakan program itu untuk menjumlahkan, mengurangi, dan membagi sesuai apa yang sudah dibeli sama pelanggan. Seandainya begini, ada pelanggan membeli produk dengan harga 100.000 dengan beberapa produk. Seandainya produk A 5.000 ada 3, produk B 8.000 ada 4 gitu. Nah, itu ntar program itu tinggal menulis berapa aja yang dibutuhkan, seandainya tinggal ditambah-tambah, dan di situ langsung berkurang dari CO, dan biaya sisa spay ataupun transfer kemana itu sudah ada masuk ke situ. Terus keluar juga kayak nota transaksinya di situ. Bermanfaat banget, saya kuliah di teknologi informasi ini, walaupun sederhana
menurut aku sih bermanfaat sekali ya. Untuk titik balik bisnis, waktu itu kan kita cuman dari peronce ya, dimana kita cuman ngambil untung 10.000 20.000 dalam satu produk, dalam satu bentuk. Nah, setelah dari yang offline ke teman-teman rumah sakit, terus naik ke marketplace, di mana itu seluruh Indonesia bisa membeli produk kita, dan di situ kita mulai merasa tingkat kenaikan pendapatan itu yang signifikan waktu itu di marketplace ya, karena nggak cuman di daerah Cengkareng saja yang beli, bisa di luar pulau dari Sabang sampai Merauke bisa beli. Paling jauh kita pengiriman ke Bali, Medan, Surabaya, Sabang sampai Merauke sih kayaknya sih pernah. Kalau paketnya hilang pernah, tapi ya jeleknya segitu kalau main di belakang Shopee. Jadi main, kan kita mainnya di belakang ya Pak, jadi paket hilang Shopee cuman bayar CO, check outnya doang, nggak bayar seluruhnya karena dia nggak tahu di belakangnya begitu. Jadi seadanya pembeli itu CO 50, padahal barang dia 100, dia harus transfer 50 gitu. Nah yang Shopee bayar cuma 50-nya karena nggak tahu yang di belakangnya. Tapi itu udah konfirmasi sih sama pembelinya, jadi setengah-setengah 50 itu seandainya ada barang hilang. Untuk belajar bisnis pertama itu waktu itu kita pernah eh, ternak burung, ternak jangkrik. Dari situ kan ada transaksi, ada dari situlah transaksi itu bisnis, dimana kita bisa saling menguntungkan, di mana pembeli bisa membeli, bisa menjual dan penjual bisa merasakan hasilnya. Nah, setelah itu saya juga pernah ikut kursus di suatu dropshipper yaitu Baleo Mall. Itu diajarin semua tentang ilmu bisnis, walaupun itu hanya dropshipper ya. Dropshipper itu kan apa namanya? Cuman punya cuman kita punya etalase doang, nggak punya produk. Iya, nggak punya barang. Kita nggak butuh barang, kita nggak butuh itu, kita cuman butuhnya itu gambar tampilan di penjualan di marketplace itu aja. Jadi kita mainnya di gambar. Kalau gambar kita menarik, ya ada yang beli. Ntar kita chat sama yang penjualnya, ini ada pesanan nih, kirim. Dia juga yang ngirim, Pak. Jadi nggak kita yang ngirim. Waktu itu berapa bulan berjalan di dropshipper. Iya, produk saya yang waktu itu di semester 1 ya. Semester 1 udah nyoba, ada kok videonya di Instagram apa di mana ya gue naruhnya. Ada videonya waktu itu. Waktu itu jualan di depan sini ya. Eh, Waktu kita melakukan pengecekan orderan masuk, kita harus detail di mana orderan itu, kita lihat orderan masuk tanggal berapa, jam berapa. Biasanya marketplace itu cuma dikasih waktu berapa hari untuk melakukan transaksi atau melakukan proses orderan itu untuk dikirim ke jasa kirim supaya tidak terkena poin penalti. Gitu. Belum, belum sempet sih. Karena saya free order sih Pak. Iya, jadi bisa sampai seminggu nggak saya atur pengiriman pun juga nggak bakalan. Iya, cuma ada biayanya lagi kalau free order, berapa persen. Kalau di etalase emang langsung, kalau yang di live, nota live, terus CO ETA berapa gitu, free order. Karena orang nggak langsung dia mau barangnya nyampe, tapi kadang orang ngumpulin dulu, ngumpulin model ini baru suruh ngirim gitu. Jadi aku numpuk di tempat aku, tapi udah dibayar sama dia. Jadi barangnya aja yang numpuk. Kalau duitnya udah dibayar. Nah, ntar kalau
dia udah nggak punya bahan untuk dironce, mungkin ngabarin, Kak tolong kirim dong gitu. Satu nota live satu doang, ada nota live 50.000, tapi kita bikin jadi 72.000 karena di Shopee saya kan udah Star Plus, jadi biaya adminnya 23%. Jadi kita tanggungin apa biaya itu ke pembeli, bukan ke kita. Jadi nota live 50.000 itu bayarnya 72.000 gitu. Jadi tapi pembeli juga happy happy aja sih untuk milihnya waktu live nih. Jadi aku Kak aku milih itu satu ya ini 5.000, terus Kak yang itu yang itu ya ini 7.000 sampai 50.000, kadang ada yang sampai lebih sampai 100 sampai 500 sampai 700. Nah yang itu sisanya baru SP spy. Kalau enggak untuk omset per bulan kita di marketplace itu sekitar 30 sampai 60 juta ya. Paling banyak sih 60 waktu itu pernah, dengan keuntungan 50%-nya. Karena kita ngambil untung rata-rata hampir 100%. Jadi modal 100.000 bisa kita jual jadi 200.000, bisa 250.000, tergantung dari di mana dia barang itu banyak yang ngeburu nggak gitu. Maksudnya viral nggak gitu barangnya itu. Kalau dia barang viral terus banyak yang nggak punya, itu makin mahal harganya gitu. Setiap live kan paling lama kita live itu 6 jam, paling bentar 3 jam. Itu sekitar dapatnya 1 juta sampai 2 jutaan. Itu kotornya ya, Pak. Untuk supaya nonton live yang banyak, kita usahakan untuk kameranya itu yang jernih, untuk pencahayaannya itu yang bagus, dan kita usahakan untuk selalu menyapa orang yang sedang menonton kita gitu. Dimana kalau ada yang komen kita balas, terus ada yang nanya kita kasih tahu gitu. Jadi dari situ penonton makin betah, dan yang baru masuk pun ikut betah karena dia merasa dihargain, Pak. Merasa dihargain. Oh iya nih aku di sini di maksudnya nggak dicuekin, disapa gitu, Pak. Dari situ sih, Pak, kayaknya yang makin live-nya makin banyak penonton itu dari situ. Udah sih, Pak. Tapi nggak banyak yang nonton. Iya. Cuman kayak gitu, banyak yang nonton ya nanya-nanya doang, nggak. Kita juga belinya juga bingung masa harus CO ke sono, Shopee. Jadi entar dulu lah, ini Shopee dulu aja. Iya, nggak fokus ke satu marketplace dulu. Sudah untuk biaya kita juga sudah bisa membiayai 2 orang anak yang bisa sekolah di TK Islam yang di swasta. Terus kita juga bisa membantu saudara kita, kakak saya yang nggak punya penghasilan bisa bekerja separuh waktu untuk ngerjain packingan. Terus adik istri juga yang live juga, cuman dia bantuin nge-live istri juga kalau lagi senggang. Jadi bermanfaat buat khususnya buat keluarga sendiri dulu karena belum bisa untuk orang lain. Bisnis untuk keluarga sama buat muter lagi, Pak. Jadi punya satu jadi punya dua dan tiga gitu, jadi nambah barang. Target saya sih untuk bisnis ini bisa mempunyai tempat yang luas dengan banyak produk, dan dalam satu hari bisa menjalankan 3 atau 4 akun sekaligus gitu buat nge-live-nya. Jadi eh satu live besi, satu live akrilik, satu live luxury, satu live bahan gitu. Jadi rencananya bikin gitu sih, cuman belum saat ini belum bisa karena tempatnya kecil, Pak. Ini pengennya gitu rencananya. Punya studio sendiri yang berfokus ya di manik-manik, cuman ada yang packing sendiri gitu. Jadi
enak manajemennya. Udah ya? Belum. Oh, belum. Udah ditempel. Yang jelas banyak banget relasi dari para supplier itu ya. Jadi lebih banyak pengalaman, banyak ilmu yang didapat, terus bisa membanggakan kedua orang tua yang ada di kampung, bisa membanggakan mertua karena bisa membantu adik-adik dari istri atau kakak dari istri. Untuk rencana kedepannya ya itu aja sih, nggak usah muluk-muluk. Saya tetap bekerja di suatu rumah sakit itu, dan ketika pulang ke rumah udah ada karyawan yang bekerja juga di tempat saya begitu pengennya, karena kerja di rumah sakit udah senang di situ saya Pak, udah dari 2013. Deket 5 menit nggak ada Pak. Aku emang belinya rumah di deket situ lah, mumpung ada waktu itu, walaupun kecil tapi kan deket gitu. Tadinya udah DP di Tangerang, 2 kali ke sana udah nggak sanggup, jauh banget, sejam sendiri. Iya, daripada aku sejam bolak-balik 2 jam bisa buat ngapa-ngapain gitu. Udah yang deket aja lah. Kalau seandainya punya mobil juga disewain aja gitu, nyewa tempat. Karena kan cuma 3 kali 12 ukuran rumahnya, nggak gede. Tidaknya ada tempat buat berteduh. Kalau untuk program itu sih, itu juga udah bagus sih untuk program. Kalau bisa sih, kalau kedepannya bentuk web ya, web programmingnya itu kita bikin kayak suatu aplikasi atau web di mana itu satu toko bisa bisa check out di situ, pembelian di situ, dengan bisa ngelihat apa eh produk di situ kayak gitu Pak. Pengennya kayak web gitu sih. Kemarin udah aku bikinin sih Pak, web 2, web 2 bikin itu. UI UX-nya juga udah aku bikinin sebenarnya Pak. Webnya sih baru sederhana sih, cuman belum bisa check out. Yang penting bisa nampilin produk, bisa melihat produknya, belum sempat sampai ke situ. Kapan sih waktu yang terbaik buat kita usaha? Yaitu sekarang, karena dimana kita udah punya niat untuk memulai, dimana kita udah ada gambaran, kita coba dulu walaupun itu usaha sekecil apapun, kalau kita coba jalanin pasti akan ada manfaat di kemudian harinya. Untuk pesan untuk yang modalnya cuma nekat, modal nekat itu sebenarnya boleh-boleh saja, asalkan kita udah tahu ilmunya, udah tahu arahnya mau kemana, dibarengin dengan kita mau untuk apa, mencari ilmunya,
mencari solusi dari suatu masalah itu, kita bisa, walaupun kita cuma modal nekat. Duit bukan masalah buat kita ya, karena duit kita bisa cari, tapi kalau buat mulai itu yang susah. Banyak orang yang punya angan-angan, punya cita-cita pengen gini, pengen gitu, kalau kita belum mulai ya nggak bakalan tercapai gitu. Karena cuma angan-angan aja gitu. Untuk mahasiswa-mahasiswi yang mau berusaha, yang pertama ya jangan takut untuk gagal ya. Karena semua usaha itu nggak ada yang langsung instan berhasil. Terus jangan takut untuk memulai. Karena kalau kita tidak mulai, terus mau kapan? Cuman ada di angan-angan doang. Eh, supaya kita bisa jalankan usaha itu ya kita harus mulai terlebih dahulu. Masalah itu modalnya ada atau enggak, masalah itu ada waktu apa enggak, seiring berjalannya waktu kamu akan menemukan apa yang akan kamu dapatkan, yang kamu inginkan begitu. Belum buka untuk reseller, tapi kalau buat peronce boleh lah, buat ngeronce ya. Jadi mungkin ada mahasiswa yang mau untuk meronce, mungkin kita kasih modal bahannya, butuhnya apa, terus harganya segini, seandainya bayarnya entar kalau udah jadi duit gitu ya nggak masalah, kita saling membantu ya kan. Untuk akun di Shopee namanya Turfi and Nails. Turfi kan istri saya, nama istri. Beats kan manik-manik, Beats bahasa Inggris. Nails itu sebenarnya istri juga bisa nails, jadi dia juga jualan. Sebenarnya istri saya banyak itu sampingannya juga. Istri saya seorang henna art, terus dia juga make up juga bisa, terus bikin kuku palsu yang di itu dia juga jual di situ, nail art. Jadi gabungan, iya, jadi namanya agak panjang. Nah ini untuk produk dari gantungan tas, ini bisa buat anak sekolah nih. Ini nama anak saya, Sofia, cewek. Yang cowok ada di rumah. Stepnya ini aku bawa tadi, diambil dari tasnya. Dan ini strap-on, gantungan HP. Ini punya istri saya, aku ambil tadi di rumah karena nggak ada bahan. Sebenarnya kita jualnya bahannya aja ya Pak, bukan bentuk jadi gini. Bahan. Kalau ada yang beli, enggak ada. Kalau yang bentuk jadi saya yang bikin. Istri udah nggak mau bikin ya, fokus ke ini bahan. Baru kalau sempet doang juga bikinnya. Kalau nggak sempet ya nggak aku kerjain. Dan untuk saran untuk ataupun masukan untuk kampus, semoga eh, kampus makin memberikan wadah kepada eh, pengusaha ataupun pembisnis yang sedang berjalan ataupun yang baru mau mulai menjalankan usaha, dikasih arahan supaya mungkin nggak semua orang pede, nggak semua orang aware gitu. Kita setidaknya setiap dosen ngasih apa, ngasih pertanyaan ataupun ngasih cara supaya gimana sih itu mahasiswa menanyakan, mau menceritakan tentang bisnisnya ataupun tentang usahanya di rumah gitu. Ya saya memberanikan diri biar apa ya, biar ya mungkin iya buat wadah gitu. Tapi kan nggak semua orang berani gitu, nggak mungkin cuma cerita-cerita ke temannya, nggak berani bilang ke dosennya ataupun gimana. Cuman saya beraniin diri ya, walaupun hasilnya ntar gimana ya kan,
Setidaknya udah mencoba dulu karena aku suka tantangan. Terima kasih untuk BSI Entrepreneur Center dan inkubator bisnis karena sudah diberikan wadah buat para pengusaha khususnya mahasiswa untuk melakukan sesi wawancara ataupun peliputan usaha yang sedang dijalankan.